Jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang kepo sama kimia, ingin belajar kimia dengan konsep yang benar dan tanpa menghafal, silakan join di channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya video ini lebih bermanfaat ya bagi orang yang memerlukannya ya. Terima kasih. Nah, sahabat kimia, kita ada di seri virtual eksperimen ya. Jadi Bu Eli menyajikan video eksperimen, demonstrasi eksperimen ya. Ini bisa dipakai untuk memvisualisasikan konsep-konsep kimia ya, konsep-konsep kimia dengan melakukan eksperimen tentunya ya, dan ini bisa dipakai pada saat kita mungkin belum sempat eksperimen atau tidak melakukan eksperimen, tapi kita bisa lebih jelas ya setelah menonton video ini ya. Nah, sahabat kimia, kali ini bahasan kita adalah membuktikan fungsi dari jembatan garam pada rangkaian sel Volta ya. Sahabat kimia, apa itu jembatan garam ya? Kelihatannya kalimatnya aneh ya, kata-katanya aneh. Jembatan garam ya. Ternyata jembatan garam itu bisa kita buat sendiri loh ya. Jadi jembatan garam itu dibuat dari cukup menggulung-gulung 2-3 lembar tisu yang agak tebal. Kemudian ini tisunya ya sahabat kimia, lalu kita celupkan ke dalam air garam dapur yang cukup jenuh ya sahabat kimia. Kenapa garam dapur? Karena garam dapur mengandung garam netral yaitu NaCl, natrium klorida ya. Nah, pembuatan larutan jenuh ini bisa dikira-kira ya sahabat kimia, misalnya 2 sendok makan penuh garam dapur kita masukkan ke dalam 1 gelas air 250 ml ya, lalu diaduk sampai homogen. Nah, kemudian tisu ini ya yang sudah kita gulung-gulung kita masukkan ke dalam larutan garam dapur jenuh ya. Nah, seperti itu. Lalu kita peras. Nah, jadi tisu ini sudah menjadi tisu yang dibasahi dengan larutan garam dapur ini sudah menjadi jembatan garam ya. Nah, lalu kita pasang di antara kedua gelas ini ya. Lihat sahabat kimia. Nah, itu sudah jadi jembatan garam ya ini. Nah, di sini ada 2 larutan, yang bening ini adalah zinc sulfat yang dicemplungi anoda, anodanya zinc. Larutan yang biru adalah CuSO4 yang dicemplungin katoda, yaitu logam tembaga ya. Nah, kedua logam lihat ini dijepit dengan penjepit buaya ya, yang di dalamnya tentu ada kawat tembaganya sebagai good conductor ya. Kemudian kita pasangkan ke sini sahabat kimia, zinc sebagai anoda itu kutub negatif, dihubungkan ke kutub negatif voltmeter, sementara Cu sebagai katoda itu adalah kutub positif juga dihubungkan ke kutub positif voltmeter ya. Kita lihat jarumnya bergerak ya sahabat kimia ke kanan itu ya, 5 volt ya. Nah, lalu kenapa bergerak ya? Karena ada aliran elektron dari anode yang lewat kawat tembaga dalam kabel ini ya menuju ke katode ya sahabat kimia ya. Sehingga ada penumpukan elektron di mana? Di katode ini ya. Nah, sekarang kita angkat nih jembatan garamnya ya. Kita angkat jembatan garamnya. Wah, kembali lagi ya jarum voltmeternya ke kiri. Artinya tidak ada arus ya, tidak ada aliran elektron berhenti di sana ya sahabat kimia. Nah, seperti itu. Terus kita pasang lagi ya, kita taruh lagi jembatan garamnya di antara kedua larutan ini, dan ternyata jarum voltmeternya bergerak lagi ke angka yang tadi ke kanan ya, ke 5 volt. Nah, ini pembuktian bahwa jembatan garam itu punya fungsi sahabat kimia untuk menetralkan penumpukan elektron pada katoda ya sahabat kimia, yaitu pada jembatan garam ini ada kation Na+ dan anion Cl- ya. Na plusnya itu akan pergi kemana? Ke katoda. Kenapa di katoda ini terjadi penumpukan elektron? Jadi dinetralkan oleh kation dari jembatan garam. Sementara kita tahu bahwa aliran elektron itu dari anode ke katoda ya. Sehingga pada anode ini kehilangan elektron ya. Ada karena elektronnya sudah bergerak ke katoda. Jadi pada bagian ini, gelas yang ini, yang bening ya, itu kehilangan elektron ya. Maka anion dari jembatan garam, yaitu Cl-nya akan pergi ke anoda ya. Nah, dengan demikian sahabat kimia, maka terjadi aliran elektron, pergerakan elektron yang berkesinambungan ya sahabat kimia.
maka timbullah arus listrik yang dibuktikan oleh apa? Oleh tegangan listriknya ya. Kita baca, oh angkanya di sekian volt ya. Jadi 2 poin penting ya pada video ini adalah bagaimana kita merangkai sel volta tidak terbalik kutub-kutubnya, dan yang kedua adalah kita perlu memberi jembatan garam. Kita perlu menyertakan jembatan garam yang menghubungkan antara anode dan katode supaya arus listrik bisa tetap berjalan ya. Baik ya sahabat kimia, sampai di sini dulu video virtual eksperimen Bu Eli, kiranya dapat membantu memberikan visualisasi ya, pencerahan apa sebenarnya jembatan garam itu dan bagaimana membuatnya. Ternyata mudah ya sahabat kimia, serta membuktikannya bahwa tanpa jembatan garam maka sel volta tidak bisa bekerja ya. Terima kasih, semangat belajarnya ya.